Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta semua sahabat pemirsa yang saya hormati. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Max Weber untuk mata kuliah Sosiologi Hukum. Saudara sekalian, Max Weber adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam ilmu sosial. Beliau tidak saja menyoroti atau tertarik dan pakar di bidang sosiologi, tetapi juga menulis dalam bidang-bidang ilmu sosial lain seperti politik, kemudian hubungan antara masyarakat dengan agama, kemudian juga geografi, sejarah dan sebagainya. Nah, sesuai dengan mata kuliah kita Sosiologi Hukum, maka yang akan dibahas dalam video ini adalah pemikiran Max Weber tentang hukum. Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864, kemudian meninggal tahun 1920. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu. Sudah terkubur lebih dari 100 tahun, tetapi karya-karyanya masih dibicarakan, masih dikaji, masih dirujuk, termasuk oleh kita. Saudara sekalian, menurut Max Weber, hukum adalah tatanan yang koersif. Koersif berasal dari bahasa Inggris COERSIVE. Dalam bahasa Indonesia KOERSIEF. Nah, artinya apa? Secara bahasa artinya paksaan. Maksudnya adalah hukum itu adalah perintah, larangan yang diberlakukan kepada masyarakat, tetapi memiliki ciri khas, yaitu bisa ditegakkan atau dalam penegakannya membutuhkan kekuatan yang sifatnya memaksa. Siapa itu? Kekuatan yang sifatnya memaksa ini adalah kekuatan yang merepresentasikan kekuasaan penguasa. Nah, kalau di Indonesia polisi, kemudian jaksa, hakim. Kenapa? Karena polisi, jaksa, hakim adalah orang yang pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk bisa memaksa seseorang, misalnya seorang pencuri, untuk dibawa ke pengadilan, diadili, lalu dihukum. Nah, pengertian koersif ini adalah untuk membedakan jenis aturan atau perintah dan larangan yang bersumber dari selain kekuatan yang dari negara. Contohnya adalah aturan tentang sopan santun. Kita di masyarakat manapun pasti akan ketemu dengan yang namanya sopan santun. Contohnya, kalau bertemu dengan seseorang, kita harus menyapa, kemudian ramah. Nah, kemudian membungkukkan badan kalau bertemu yang lebih tua, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh sopan santun yang ada di sebagian masyarakat. Kemudian jangan kentut ketika sedang makan bersama orang lain. Nah, tetapi aturan-aturan sopan santun seperti ini tidak menggunakan kekuasaan untuk menegakkannya. Maka kalau ada orang melanggar sopan santun, misalnya makan dengan tangan kiri, ketemu orang cuek saja, tidak mau menyapa, melewati orang tua badannya tegak, bahkan wajahnya menghadap ke atas. Nah, itu tidak akan diperkarakan oleh kekuatan yang bersifat memaksa dari negara, jadi nggak akan ditangkap polisi.
orang yang sombong, yang ketemu orang nggak pernah nanya, itu tidak akan dilaporkan kepada polisi. Dan polisi kalau dilaporkan pun tidak punya wewenang untuk menangkapnya. Pak, saya lapor tetangga saya sombong sekali, tidak pernah menyapa saya. Nah, polisinya tidak punya dasar untuk memperkarakannya, tidak punya dasar untuk menangkapnya. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari peraturan hukum. Nah, sanksinya apa? Sanksinya paling maksimal itu adalah digunjingkan atau dikucilkan. Nah, tidak ada yang mau jadi temannya, atau digunjingkan sebagai orang yang tidak punya sopan santun. Nah, beda dengan hukum. Karena hukum adalah tatanan yang koersif, tatanan yang pinjam kekuasaan negara, maka penegakannya itu bisa melalui alat-alat atau institusi, lembaga yang merepresentasikan kekuasaan negara. Nah, tetapi negara bukan satu-satunya apa yang disebut dengan kekuasaan, melainkan juga bisa kekuasaan adat misalnya. Kalau di suatu masyarakat ada bukan pejabat ya, tokoh atau orang yang sangat dihormati, kemudian punya kekuasaan untuk mengeksekusi pelanggaran hukum. Misalnya kalau mencuri akan ada yang menangani, dia bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa, tetapi misalnya ketua suku. Nah, itu juga bisa menurut Max Weber termasuk dalam kategori hukum. Nah, demikian juga misalnya dalam masyarakat yang pimpinannya adalah tokoh agama. Nah, ketika oleh masyarakat tokoh agama ini diberi kepercayaan untuk mengurusi masalah-masalah pelanggaran hukum dan dia punya kekuasaan itu, masyarakat tunduk. Nah, itu juga, walaupun dia bukan pejabat negara, bisa juga disebut dengan hukum. Intinya adalah hukum itu tatanan masyarakat yang koersif, yang punya daya paksa. Nah, itu pengertian pertama. Selanjutnya yang diperhatikan atau yang menjadi fokus perhatian dari Max Weber adalah hubungan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat. Nah, saudara sekalian, Max Weber melakukan penelitian terhadap masyarakat-masyarakat di Eropa semasa hidupnya, dan kemudian setelah itu membuat teorisasi, menteorikan hasil penelitiannya. Dia mengatakan bahwa bahwa masyarakat dan hukum itu memiliki hubungan yang linear, memiliki perkembangan yang linear. Masyarakat itu berkembang linear, demikian juga hukum, maksudnya seperti itu. Linear itu apa? Linear itu adalah berkembang maju, semakin maju dan semakin maju lagi. Jadi bukan maju, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, bukan. Tetapi semakin maju dan maju terus. Nah, ukuran majunya itu apa? Nah, ukuran majunya adalah rasionalitas. Apa itu rasionalitas? Rasionalitas adalah rasio, akal pikiran. Nah, rasionalitas itu kemasuk akalannya. Semakin ke depan, semakin berkembang, masyarakat itu semakin rasional. Dalam arti, rasional ini indikatornya adalah menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi semakin berkembang, maka akan semakin banyak menggunakan dan menciptakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, maksudnya bagaimana? Apakah yang kemarin-kemarin nggak pakai ilmu pengetahuan dan teknologi? Ya, maksudnya adalah masyarakat pada awalnya, menurut Max Weber, umumnya itu dimulai dengan masyarakat yang irasional. Dulu-dulunya masyarakat itu
irasional, kemudian berkembang menjadi masyarakat yang rasional. Kalau sekarang masih ada masyarakat yang irasional, menurut Max Weber nanti juga akan berkembang lalu menjadi masyarakat yang rasional. Nah, rasionalnya dilihat dari apa? Tadi dari penggunaan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada zaman masih sangat irasional, misalnya pengetahuan itu diciptakan melalui hal-hal yang sifatnya mistis. Nah, kemudian manusia mistis itu misalnya begini, bumi ini dibuat dari hentakan kaki seorang buto ijo, misalnya seperti itu. Nah, dulu kan banyak berkembang mitos-mitos seperti itu. Nah, gerhana matahari itu adalah saya lupa, tetapi ada bumi dimakan ular. Nah, semacam itu. Gempa bumi terjadi karena ular yang ada di bawah bumi ini bergerak. Nah, ularnya bergerak. Jadi di bawah bumi itu, dalam imajinasi saya dulu sebagai anak kecil, itu ada ular yang sangat besar. Lalu ular itu ketika dia bergerak, ngulet. Kalian tahu ya, kalau bangun tidur itu ngulet. Nah, kalau ularnya ngulet, maka buminya goncang. Itulah terjadi gempa. Nah, itu kan tidak rasional. Kemudian orang melakukan penelitian. Kenapa bumi bisa mengalami gempa? Nah, lalu para ilmuwan mengadakan riset, mengadakan penelitian, ditemukanlah yang namanya pergerakan lempeng bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng bumi bergerak dari tempatnya. Ternyata bumi ini terdiri dari lempeng-lempeng, jadi tidak semuanya menyatu, tidak semuanya seperti yang kita lihat ini dataran yang tidak terpisah, bukan, tetapi ada lempengan-lempengannya, dan ketika lempengan itu bergerak maka terjadilah gempa bumi. Nah, itu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari kajian yang sifatnya logis dan rasional. Jadi bukan lagi pengetahuan yang mistis seperti tadi. Gempa bumi terjadi karena ular yang mengulet. Nah, seperti itu. Itu kemudian pada aspek pengetahuan. Kemudian pada aspek teknologi itu juga berkembang terus. Misalnya dulu manusia zaman dulu sekali disebut zaman batu, itu semua teknologi kehidupannya itu menggunakan peralatan batu. Masak tungkunya pakai batu, wajannya pakai batu, kemudian tempat tidurnya dari batu yang dibentuk sedemikian rupa menjadi alat-alat kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian berkembang ada lagi teknologi logam. Setelah batu masa jayanya habis, manusia melakukan uji coba, riset, kemudian menghasilkan teknologi logam. Setelah ada teknologi logam, maka peralatan banyak terbuat dari logam. Lalu berkembang terus ada kemudian teknologi plastik. Nah, alat komunikasi juga begitu. Zaman dulu sekali tidak ada yang namanya orang bisa bicara dengan orang lain lebih dari misalnya 50 meter. Kalau mau ngobrol ya harus mendekat. Karena keterbatasan kemampuan telinga dalam menangkap suara itu terbatas sekali. Nah, kemudian setelah itu ditemukanlah teknologi agar kita bisa ngobrol dari jarak jauh. Nah, ada yang namanya telepon. Telepon apa? Telepon kabel. Nah, telepon kabel itu menggunakan fasilitas penyambung berupa kabel, sehingga saya yang ada di Cilacap bisa telepon kalian yang ada di Surabaya misalnya dengan bantuan telepon kabel. Nah, telepon kabel itu waktu itu sudah sangat-sangat keren, sudah dahsyat sekali, mengagumkan. Karena sebelumnya orang mau berkabar itu harus nulis surat dulu. Nulis suratnya sekarang, sampainya minggu depan, balasannya 2 minggu yang akan datang. Nah,
setelah ada telepon kita bisa ngobrol dalam waktu yang sama, saling mendengarkan. Nah, kemudian berkembang lagi ditemukannya HP. HP yang seperti apa? Nah, waktu kalian baru lahir tahun 2000-an, HP itu modelnya seperti remote TV. Besar, ada antenanya, kemudian hanya bisa nerima telepon. Nah, berkembang lagi bisa terima SMS. Dapat SMS waktu itu senang sekali rasanya, bahagia. Nah, kemudian setelah zaman SMS berakhir, dan HP itu nggak dipegangin terus, ditaruh, diambil itu hanya ketika bunyi, karena tidak ada yang bisa dinikmati kecuali kalau ada orang telepon dan SMS. Kemudian berkembang lagi ada kameranya, berkembang lagi ada internetnya. Lalu seperti sekarang HP bisa dipakai untuk banyak sekali kepentingan. Karena apa? Karena ada yang melakukan riset teknologi lalu menghasilkan perkembangan-perkembangan yang kemudian masyarakat digunakan untuk masyarakat. Nah, ini namanya semakin rasional. Zaman dulu nggak bisa komunikasi jarak jauh. Ada yang bisa, namanya telepati. Telepati itu bukan telepon, telepati. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki yang diyakini memiliki kekuatan batin tertentu bisa ngobrol dengan orang lain ya di tempat yang jauh. Nah, tapi itu tidak rasional. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Ya sulit dibuktikan. Misalnya ada seseorang mengatakan, saya kemarin ketemu guru saya. Guru di mana? Guru di tempat saya belajar zaman dulu kala. Saya tadi malam ngobrol, saya minta saran. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Nah, dengan cara apa? Dengan bersemedi. Dalam persemedian itu dia merasa didatangi gurunya, lalu diberi nasihat dan sebagainya. Nah, itu telepati. Tetapi itu tidak rasional karena tidak ada orang lain yang bisa membuktikan kebenarannya. Beda dengan teknologi handphone misalnya. Ketika saya mengatakan, saya kemarin saya ngobrol dengan seseorang. Di mana? Orangnya di Jakarta. Gimana kamu ngobrol? Ya pakai HP. Mana buktinya? Buktinya ini ada panggilan keluar ke dia selama 15 menit. Saya malah rekam. Nah, dengan begitu saya bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Jadi bukan ngarang, bukan subjektif. Kalau telepati tadi itu subjektif. Nah, itu masyarakat. Hukum seperti juga masyarakat menurut Max Weber juga berkembang dari hukum-hukum yang irasional menjadi hukum yang logis dan sistematis. Nah, jadi tadinya masyarakat itu irasional, tradisional, kemudian berkembang menjadi masyarakat yang modern dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hukum juga begitu. Hukum itu pada masyarakat yang masih irasional, sifatnya juga irasional. Misalnya apa? Misalnya ada perintah, ada larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, tetapi aturan-aturan itu disebutkan bahwa itu merupakan aturan yang diberikan oleh roh halus misalnya. Saya beri contoh. Di masyarakat yang irasional banyak ditemukan misalnya kamu nggak boleh pipis di danau itu. Kenapa? Karena nanti bisa membuat marah penghuni danaunya. Kalau penghuni danaunya marah, nanti bisa menyebabkan banjir. Atau kemudian jangan menebang pohon. Pohon yang besar itu, pohon-pohon di sekitar sini itu ada penghuninya semua. Kalau mereka marah karena rumahnya diambil, nanti mereka ngamuk, banjir kita. Nah, seperti itu. Artinya intinya jangan menebang pohon. Nah, tetapi disandarkannya kepada roh halus sehingga tidak logis. Kenapa banjir? Kenapa setelah menebang pohon jadi banjir? Karena penghuninya marah. Nah, itu kan sesuatu yang irasional, yang kita tidak bisa mencernanya,
karena kita tidak melihat roh halusnya itu di mana. Nah, beda dengan hukum yang berlaku pada masyarakat yang modern. Ada undang-undang pembalakan liar, larangan illegal logging. Nah, di situ ada disebutkan setiap orang dilarang menebang pohon secara liar, berarti tanpa izin. Nah, kenapa aturan ini muncul? Kenapa ada hukum seperti ini? Bukan lagi disebutkan karena takut penghuni pohonnya marah lalu banjir, tetapi karena memang secara faktual, secara empiris, penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus, tidak diganti pohonnya, kemudian bisa menyebabkan tanah di hutan itu menjadi tidak bisa menahan air, apalagi kalau itu bentuknya pegunungan, lereng. Ketika pohonnya dicabut, maka sangat beresiko tanahnya tidak bisa menahan air, kemudian lewat begitu saja, airnya tidak terserap. Nah, lalu jadilah banjir, dan banjirnya tidak hanya bagi orang situ, tapi juga bagi orang di tempat lain yang tempat air itu mengalir. Nah, kan sering misalnya di Bogor terdapat penebangan pohon secara liar. Ini contoh saja. Kemudian hujan deras. Nah, sungai dari Bogor itu mengalir ke Jakarta. Jadilah Jakarta ikut banjir. Nah, seperti itu kan kemudian penjelasannya adalah penjelasan yang logis dan rasional. Bisa dimengerti secara ilmiah. Jadi sama-sama ada aturan, tetapi aturan itu dalam membahasakannya itu ada yang kalau dalam masyarakat tradisional, irasional itu ya tidak rasional karena dihubung-hubungkan dengan roh halus misalnya. Tetapi dalam masyarakat modern, hukum itu sudah lebih bisa dimengerti, dicerna dengan akal sehat, kenapa nggak boleh, kenapa boleh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Max Weber membagi karakter hukum itu dari yang pertama tadi disandarkan pada roh-roh halus, kemudian ketika masyarakat sudah mulai maju berkembang, bukan lagi pada roh halus tetapi pada tokoh-tokoh yang karismatik. Siapa tokoh-tokoh yang karismatik? Mereka adalah tokoh yang diakui berwibawa oleh masyarakat setempat sehingga dipercaya boleh mengatur mereka. Nah, misalnya agamawan, tokoh agama yang sangat berwibawa sehingga masyarakat ketika beliau membuat perintah, membuat larangan, mereka percaya. Kenapa? Karena agamawan itu diyakini merupakan perpanjangan tangan dari Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Islam itu ada nabi, kemudian ada ustadz, kiai dan sebagainya. Kalau dalam masyarakat Kristen ada paus, pastor, kemudian di masyarakat Kristen ada pendeta, kemudian pada masyarakat animisme ada namanya sendiri, saya tidak tahu namanya. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang oleh banyak masyarakat yang sudah beranjak dari irasional, sudah lebih maju, tetapi mereka dalam berhukum itu acuannya adalah para tokoh. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh tanya ke kiai. Pak Kiai, saya mau begini. Oh, jangan, itu tidak baik. Nggih, Pak Kiai, saya manut. Misalnya begitu. Pada masyarakat pesantren banyak sekali model di mana aturan itu dibuat dan diberlakukan oleh para kiai dan itu sangat ditaati oleh santrinya, termasuk peraturan yang oleh negara tidak ada. Negara tidak membuat peraturan itu, Pak Kiai membuat, masyarakat patuh kepada peraturan yang dibuat Pak Kiai. Jadi nggak ada yang bilang, Pak Kiai ngapain di sini nggak boleh pakai HP? Kan itu hak asasi manusia. Saya bisa beli HP. Hak asasi saya dong pakai HP, misalnya begitu. Kalau secara hukum kan begitu. Saya beli HP ya suka-suka saya pakai HP. Tetapi dalam pesantren banyak aturan yang melarang santri pakai HP. Kalau sampai pakai nanti disita. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu juga menurut Max Weber ini contoh yang menunjukkan adanya kekuatan tokoh
karismatik di suatu masyarakat. Nah, banyak orang yang mengkonsultasikan, Pak, saya mau nikah dengan ini, Pak Kiai, mohon doa restunya. Oh ya, bagus sekali. Bahkan membuat nama, ini contoh yang sederhana ya, itu juga dikonsultasikan ke Pak Kiai. Padahal undang-undang tidak melarang orang bikin nama sendiri, misalnya seperti itu, karena karisma. Jadi dalam masyarakat yang seperti ini, tokoh karismatik itu bisa, menurut Max Weber, merupakan sumber hukum. Dia yang menciptakan hukum dan oleh masyarakat ditaati, dan ketika terjadi pelanggaran hukum, tokoh karismatik ini juga punya kekuatan untuk menanganinya. Nah, maka kalau di pesantren ada pelanggaran, ya ada, tidak selalu dilaporkan ke polisi. Pencurian misalnya, pencurian sesama santri itu tidak dilaporkan ke polisi langsung, bisa jadi diselesaikan sendiri dengan mekanisme hukum yang berlaku di pesantren. Nah, kemudian yang ketiga adalah hukum yang sistematis, yang logis sistematis, yaitu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, di mana setiap orang bisa membaca, bisa tahu, jadi saya tanya, saya punya mobil, apa yang harus saya lakukan dengan mobil saya? Itu saya tidak tanya ke Pak Kiai, tapi saya buka undang-undang. Oh, dalam sebagai pemilik mobil, kewajiban saya adalah 1, membayar pajak, 2, menggunakan mobil saya di jalan sesuai dengan undang-undang lalu lintas, 3, mengamankan mobil saya agar tidak dicuri, misalnya seperti itu. Saya baca sendiri bisa di undang-undang, jadi tidak perlu tanya kepada tokoh karismatik. Nah, jadi ciri-ciri dari hukum yang rasional, yang logis itu adalah materinya bisa kita temukan secara mudah, kemudian bisa dibaca sendiri, dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak tergantung pada roh halus maupun tokoh karismatik. Nah, terakhir yang dibahas oleh Max Weber adalah tentang pengadilan. Pengadilan juga berkembang. Pengadilan menurut Max Weber berkembang dari pertama adalah tipe pengadilan atau peradilan kadi. Tipe peradilan kadi ini ditangani atau dijalankan oleh tokoh yang oleh masyarakat dipercaya bahwa dia mampu berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Nah, misalnya ada pelanggaran hukum, maka diserahkan, Pak, kami tua ini ada pencuri, silahkan apakan sebaiknya. Nah, kami tuanya ini diyakini oleh masyarakat bisa berkomunikasi dengan para dewa. Nah, dengan bertapa, cari intuisi, kemudian dari situ kemudian dipakai untuk mengadili pelanggar hukum. Nah, pengadilan kadi ini sifatnya sangat arbiter. Arbiter itu berdasarkan kebijaksanaan subjektif hakimnya. Jadi tidak mengacu pada aturan-aturan tertentu. Nah, ada contoh yang bagus sekali. Dulu pada masa Nabi Sulaiman hidup, ada 2 orang rebutan bayi. Nah, rebutan bayi mengaku sama-sama ibunya. Nah, waktu itu tidak ada kitab yang menjelaskan kalau ada perebutan bayi, hakim harus bagaimana, itu tidak ada. Maka Nabi Sulaiman berijtihad, berkonsultasi dengan Tuhan, kemudian memberi perintah kepada dua ibu yang rebutan bayi ini, kepada penggawanya. Hai kalian, ambilkan golok, berikan kepada dua ibu ini, belah bayi, biar untuk membelah bayi mereka ini, 1 bawa pulang separuh, 1 bawa pulang separuh. Nah, diambillah oleh punggawa kerajaan, kemudian di situ diberikan kepada 2 ibu ini. Nah, ibu yang pertama siap, daripada saya nggak bisa memiliki, dia juga nggak boleh memiliki, kita bunuh saja, kita belah. Terus ibu yang satu mengatakan, tidak tuanku, dia memang bayiku, tapi daripada dia mati, lebih baik diasuh oleh orang lain. Saya
saya tidak bisa melihat dia mati apalagi di depan mata saya. Nah, ketika jawabannya seperti itu, Nabi Sulaiman mengatakan, Punggawa, berikan bayinya kepada ibu ini yang tidak mau bayinya dibelah. Seorang ibu pasti tidak tega melihat anaknya dibelah. Itulah ibu yang sesungguhnya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada KUHP, tidak ada KUH Perdata, tetapi penyelesaian persoalan sengketa itu ditentukan oleh kadi. Kadi itu hakim. Max Weber menggunakannya hakim yang sifatnya arbiter. Arbiter itu sifatnya damai lah. Tidak ada menang kalah, sehingga tidak ada yang dipenjara seperti itu. Yang ada win-win solution. Nah, yang kedua adalah peradilan empiris. Peradilan empiris ini peradilan yang sifatnya tidak harus orang tertentu satu terpusat, tetapi bisa dieksekusi atau dilaksanakan oleh beberapa orang dengan cara mengulang praktek yang sudah pernah sebelumnya. Oh, dulu begini ketika ada kasus. Nah, sekarang kita replikasi, kita tiru. Kalau setiap ada kasus yang sama, kita tiru modelnya seperti ini. Nah, tetapi bukan melibatkan tokoh karismatik tadi. Nah, tapi sudah terlembaga. Saya mau beri contoh, di beberapa masyarakat kalau ada pencurian tidak langsung dibawa di Indonesia ya, tidak langsung dibawa ke kantor polisi, tetapi diselesaikan secara adat. Nah, diselesaikan secara adat, kemudian tata cara penyelesaiannya itu sudah ada prakteknya terdahulu lalu diulang lagi. Nah, saya pernah lihat di Lombok, mendengar cerita dan membaca ada di jurnal internasional. Kalau ada pencuri itu tidak langsung dibawa ke kantor polisi, tapi dikumpulkan masyarakatnya, diumumkan. Kalau tidak salah ini namanya begarap. Dikumpulkan, diumumkan bahwa ada yang kecurian. Siapa yang mengambil silahkan dikembalikan. Nah, nanti ditunggu 1 minggu. Kalau tidak ada, nanti kumpulin lagi. Karena tidak ada yang mengaku, maka mari kita minum air yang diambil dari sumur keramat. Nah, di sana ada tokoh yang namanya Wali Nyato. Nah, tanah dan sumur keramat yang ada di sekitar makam Wali Nyato, kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian semua minum tanah itu, tapi diberitahu dulu kalau sampai pencuri minum air ini, nanti 7 turunan dia akan menderita. Menderita itu bisa miskin, sakit dan sebagainya, cerai. Nah, maka biasanya mereka tidak berani minum karena karena diberitahu begitu, akibatnya sangat mengerikan. Nah, yang kecurian, kalaupun barangnya nggak kembali, tapi masyarakat sudah ada yang minum, semuanya sudah minum air itu, maka dia juga lega. Sudahlah, barang saya hilang, tapi nanti pelakunya pasti dihukum 7 turunan. Nah, misalnya begitu. Nah, yang terakhir adalah peradilan sistematis yang kita kenal sekarang, di mana para eksekutornya sudah jelas, hukumnya, acuannya sudah jelas, KUH pidana, Kitab Hukum Acara, KUH Perdata, undang-undang banyak sekali, itu acuannya sudah jelas, aparatnya jelas, gedungnya khusus gedung peradilan, segala sesuatunya sudah tersistem. Nah, itu namanya pengadilan yang sistematis dalam pandangan Max Weber. Demikian penjelasan saya tentang pemikiran hukum Max Weber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.